Selamat tahun baru dan hello and welcome to Aftersound Review. It's the time of the year again. Ini adalah konten gue untuk Best IM 2022. Oke, sebelum masuk gue akan menjelaskan beberapa peraturan dulu. Yang pertama tentunya list ini adalah berdasarkan list gue dengan cara menilai gue dan apa yang pernah gue dengar. Gue akan tahu akan ada beberapa IM yang belum gue dengar walaupun bagus. Itu tentunya tidak akan masuk di list ini. Kemudian kalau kalian tertarik dengan measurementnya bisa dicek di aftersound.squeak.link. Itu bisa kalian browse free, bisa banding-bandingin sendiri. Dan akan ada beberapa kategori mulai dari budget, mulai dari 200.000 sampai puluhan juta nantinya. Dan juga ada kategori honorable mention yaitu IM special, tapi buat gue bukan yang terbaik, cuma mereka special. Lalu kemudian ada personal choice di mana berdasarkan bias gue pribadi dan playlist favorit gue. Dan most recommended di mana gue mencoba objektif di sini apa yang paling gampang gue rekomendasikan untuk kebanyakan. Oke, langsung aja kita mulai. Mulai dari budget 200-300 ribuan, untuk honorable mentions ada Moondrop Chu sebagai IM yang buat gue very clear, vokalnya sangat clear, maju, agak netral, cuman buat gue pribadi a bit too shouty dan bisa dry texture-nya. Kurang fun. Lalu kemudian beralih lagi ke, ini sebenarnya second choice gue, ini runner up gue, yaitu 7Hz Soul Notes Zero. Buat gue very well tuned, balance dengan sedikit tambahan bass di bawah, sedikit aja. Lalu kemudian kalau misalnya kalian suka yang bass besar, ini adalah rekomendasi gue, yaitu Kika Z HBB. Walaupun dia punya bass gede banget, tapi mid to treble-nya itu cukup well tuned dan tidak ada peak-nya sama sekali. Tapi kalau personal choice gue, karena gue adalah orang yang suka treble, CC-ACR A+, salah satu IM dengan treble paling extended di harga segini, tapi memang mungkin sedikit pedas untuk beberapa orang. Tapi most recommended gue adalah IM yang very well tuned, natural timbre, buat gue nggak ada pedasnya sama sekali, yaitu Tangzu One Er. Itu udah pilihan paling gampang lah. Boxnya bagus, IM-nya sendiri cantik, estetika kalau di foto-foto dengan suara yang sangat natural. Beralih ke budget 500 ribuan, buat gue honorable mention-nya adalah Kinera Stylish Gumiho. Ini punya resolusi dan impact yang sangat bagus di harga 500 ribuan. Cuma kelemahannya lebih ke tuning yang gak terlalu balance dan bisa agak spicy, agak pedas mungkin untuk beberapa orang. Cuman buat gue tetap adalah IM yang special. Dan kemudian kalau misal cari resolusi dan detail yang one of the best simply di harga segini, yaitu TKZK Wave. Cuman gue nggak tahu ini udah discontinued apa belum. Ini agak rancu statusnya sekarang. Tapi itu sangat bagus tetap di harga 500 ribuan. Dan juga HG Sound Heart Mirror kalau kalian cari single dynamic driver dengan resolusi terbaik di harga 500 ribuan. Cuman personal choice gue adalah IM yang gue belum review, yaitu Tin Hi-Fi C2 Mac Warrior. Ini gue nggak nyangka gue suka banget. Gue berapa hari denger. Dia punya suara yang lumayan neutral with a little bit of sub-bass boost. Cuman buat gue di harga segini tetap dia punya treble extension yang baik. Gue suka banget. Cuman most recommended gue adalah IM yang buat gue timbre dan overall tonalnya paling natural di harga segini. Tetap punya fun factor juga dari bassnya, yaitu Kiwi Ears Cadenza. Itu adalah IM yang sekali lagi gue belum review tapi easily recommended for anyone. Beralih ke budget 1,5 jutaan, untuk honorable mention gue yang pertama adalah 7Hz Soul Notes Dioko. Sebenarnya kalian adalah pecinta detail dan resolusi, Dioko ini udah rajanya sih di harga segini, nggak ada yang ngalahin. Cuma kelemahannya lebih ke tuning dan timbre yang tidak terlalu natural dan vokalnya agak mundur. Tapi selain itu buat gue ini amazing. Dan kemudian ada 3-point Olina. Ini salah satu IM yang cukup all-rounder. Dia punya semuanya itu oke. Sub-bass boost-nya ada, vokal maju, staging bagus, resolusi bagus. Kelemahannya lebih ke tuning upper mid-range-nya yang buat gue terlalu maju sehingga shouty. Termasuk untuk beberapa orang yang ternyata udah nyoba, lumayan setuju sama gue, a bit shouty. Tapi tetap very well, easily recommended. Ada katanya 3-point Olina SE, sayangnya gue belum coba. Katanya itu lebih dibenerin upper mid range-nya. Lalu kemudian kalau kalian yang suka suara yang netral, nggak ada pilihan lain. Paling netral di harga segini. 7 Acoustic
Proxima. Sekali lagi ini adalah ayam yang belum gua review. Cuman easily recommended kalau kalian pengen cari suara yang paling netral di budget 1,5 jutaan. Tapi personal choice gue jatuh kepada Juno Titan S. Ini masih neutral with a little bit of sub bass boost. Tapi buat gue treble air-nya itu cukup berasa sehingga gue sendiri suka banget. Lalu most recommended gue adalah ayam yang masih fresh, baru banget, yaitu Truth Ear Hexa. Dimana buat gue ayam ini rapih banget semua, tuningnya, technical itu berasa rapi banget. Kelemahannya lebih ke compressed dynamics, dia nggak terlalu energetic, dynamics-nya itu nggak terlalu berasa. Tapi selain itu, kalau kalian okay with that, ini easily the best ayam yang gue pernah coba di harga 1,5 jutaan. Ke budget 3 jutaan, buat gue sekarang banyak ayam yang harga 3 jutaan bisa udah menyamai level 5 jutaan. Jadi langsung aja adalah Tanshim Oxygen. Ini ayam yang bukan ayam baru, tapi sangat spesial sampai sekarang. Suara black background yang bersih ditambah dengan female vocal yang very well tuned, natural banget, bersih banget. Cuma kelemahannya mungkin lebih ke resolusi dan treble extension yang kalau dibandingin lawan-lawannya dia agak kurang. Lalu kemudian ke Trap Go Hook X. Ini adalah ayam plainer yang termegah buat gue secara staging, ditambah dengan tuning yang all-rounder, warm dan balance juga buat gue. Ditambah dengan staging megah ini, gue ngerasa pakai lagu apapun yang gue coba, itu semuanya berasa fun dan punya faktor wow. Dan juga salah satu ayam yang gue belum review yaitu Juno Talos. Kalau kalian pecinta technical planar tapi pingin suara netral, karena sebelumnya gue belum pernah coba planar yang neutral, Juno Talos jawabannya. Dia planar terneutral tuningnya, ditambah dengan technical khas planar, tapi timbrenya somehow menjadi planar paling natural yang gue pernah denger. Cuman sayangnya kalau switch-nya di turn on itu berantakan. Jadi ini switch turn off Juno Talos ya. Tapi personal choice gue adalah Shure S12. Ini ayam yang very fun. Gue tahu upper mid range to treble-nya kadang buat beberapa orang sedikit agresif dan bisa kepedesan, tapi gue sendiri sangat enjoy. Dan ya, itu salah satu ayam yang paling gue suka untuk di harga segini. Kemudian untuk most recommended gue adalah ayam baru juga. Mungkin beberapa udah bisa nebak. Bukan Blessing tuh buat gue dynamics-nya kurang. Dan bukan 4P. 4P buat gue ini lebih murah lagi tapi sama all-roundernya dengan fitting lebih baik. Yaitu Afull Performer 5. Amazing ayam rilis di harga 3 jutaan. Ini buat gue salah satu ayam yang bisa jadi endgame di harga 35 jutaan. Untuk budget 10 jutaan, untuk honorable mentions gue ada Moondrop Variations yang punya sub bass lamp sangat bagus ditambah dengan presentasi 3D imaging yang sangat asik juga di harganya. By the way, sorry, ini kembang api udah mulai muncul. Lalu kemudian kalau kalian tanya untuk ayam yang punya Harman signature di harga 10 jutaan dan juga punya technical sangat baik adalah Moondrop S8. Tapi kalau ditanya personal choice gue mungkin agak sedikit aneh, yaitu gue bakal pilih stay di Shure S12 sambil nabung untuk langsung loncat ke harga 10 juta ke atas. Tapi kalau most recommended di 10 jutaan ada butik ayam dari Indonesia, tidak lain adalah Seventh Acoustic Supernova. Ini adalah salah satu ayam dengan tuning terbalance di harga 10 juta bahkan ke atas. Kelemahannya lebih kepada impact dan resolution yang tidak terlalu tinggi tapi very well tuned, coherent dan juga detail di harganya. Ke budget 20 jutaan dan ke bawah, untuk honorable mention ada salah satu ayam yang favorit gue pribadi, yaitu Sony IR M9. Sampai sekarang kalau misalnya ditanya ayam yang punya sensasi teater, imaging, sudut-sudut suara tuh datang semua, ya gue bakal tetap balik lagi ke Sony IR M9. Buat gue salah satu ayam dengan imaging terbaik. Dan kemudian ada Symphonium Helios, juga butik audio tapi kan dari Singapura dengan sub bass depth yang sangat bagus ditambah dengan treble extension yang tinggi banget tanpa harsh sama sekali. Mungkin kelemahannya lebih ke
housingnya yang untuk rata-rata orang cukup sulit mendapatkan, fittingnya ditambah dia untuk ukuran IM cukup berat di drive. Tapi ada satu lagi IM dynamic driver yang mungkin bisa jadi wishlist gue di 2023, yaitu Soft Ears Twilight. Salah satu single dynamic driver yang gue suka banget. Dia punya suara yang cukup neutral, warm, bass lumayan asik, vokalnya itu natural banget, timbrenya natural banget. Cuman kelemahannya lebih kepada treble extension dan impact yang tidak terlalu tinggi. Gue ngerasa kurang di situ ya, tapi dia punya staging yang megah banget untuk single dynamic driver. Tapi kalau personal choice, mungkin kalian udah pada tebak dan sekaligus IM favorit gue, yaitu Sennheiser IE600. Single dynamic driver tentunya sangat koheren, ditambah dengan extension dan macro dynamic sangat mantap. Jadi gue dengerin apapun di Sennheiser IE600 itu berasa fun, dan ini adalah IM yang mengingatkan gue waktu gue aktif di band dulu. Tapi untuk most recommended gue, ini adalah IM yang gampang banget ke siapa aja direkomendasikan, yaitu THIE Audio Monarch Mark II. Dia punya bass yang cukup asik, tapi vokalnya spesial banget. Lembut, smooth, dengan tekstur yang empuk. Ini buat pencinta vokal, ini bakal dapat semuanya. Udah dapat vokal yang smooth, treble yang detail sampai tinggi, dan bass yang cukup dalam. Kalau buat gua pribadi, secara overall signature, agak kurang agresif. Oke, kalau kita beralih ke budget unlimited, untuk bass head, please try tetap. Favorit gue adalah Sony IR-Z1R. Bukan cuma slam bassnya itu, tapi juga tekstur bassnya, gebuk, impact dynamicsnya itu semuanya gila. Tapi mungkin kelemahannya lebih ke vokal yang agak mundur, ditambah dengan treble yang sedikit spicy untuk beberapa orang. Tapi selain itu buat gue Z1R tetap my best recommendation untuk bass head. Kemudian untuk sensasi IM yang wow, 3D mantap, imaging mantap, tapi tuningnya tetap balance, yaitu 64 Audio TIA Trio. Salah satu IM 64 Audio favorit gue, selain most recommended gue, yaitu 64 Audio U12T. Ini masih menjadi IM paling rapih, paling balance, detail, layer bagus, semuanya tuh dibabat sama ini. Mungkin lebih kelemahannya imagingnya, jadi agak kalah sama beberapa IM lainnya. Tapi selain itu, tonal balance, technical, dynamics, resolution, buat gue ini dibabat semua, bahkan fittingnya juga enak. Tetap 64 Audio U12T menjadi main recommendation gue. Tapi kalau ditanya mungkin personal choice gue, mungkin agak aneh, tapi gue bakal stay di Sennheiser IE600. Dan kalau gue punya budget sampai U12T, gue cuma punya dua, tetap Sennheiser IE600 dan Sony IR-M9. Jadi itulah most recommended IM of the year versi gue. Tapi belum selesai. Ada juga most disappointing, lebih ke most disappointing hype. Gue denger banyak IM yang nge-hype di tahun 2022 ini, tapi satu IM yang masih, gue tahu beberapa orang tetap suka ini, tapi kalau ditanya gue pribadi, gue masih ngerasa, aduh ini suara yang gak banget buat selera gue, yaitu Sgor Venus. Ini upper mid range to treble, tuningnya kasar, tipis, dan ya gue simply nggak suka banget sih sama Sgor Venus ini. Lalu kemudian itu bukan worst IM. Worst IM secara value, lalu building hype-nya juga, somehow malah ke Muse Hi-Fi Power di harga $200, dan juga Moondrop Stellaris di harga sekitar 1,2-1,5 jutaan. Tuningnya untuk planar mungkin dua-duanya resolusinya bagus, tapi tuningnya berantakan banget. At least for my opinions. Sekali lagi gue belum review full Moondrop Stellaris, tapi waktu gue coba, waduh itu treble-nya very aggressive. Oke, mungkin itu aja untuk semua IM yang gue bisa share ke kalian. Gimana untuk kalian di 2022 ini? Apa IM favorit kalian? Dan bisa share di bawah mungkin. Coba, apa IM favorit kalian 2022? Dan apa yang mungkin wishlist kalian untuk 2023? Gitu aja untuk sekarang. See you next time. Thank you for watching and bye-bye. Happy New Year!